Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang dan bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siap sedia dan rela memberitakan Injil. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita pasti senantiasa berhadapan dengan hal-hal atau roh-roh jahat atau situasi secara kedagingan yang berlawanan dengan kerohanian kita. Maka untuk berhadapan dengan roh-roh jahat, roh-roh pemecah belah, roh-roh yang hendak menghalangi kita untuk semakin dekat dan semakin rohani di dalam Tuhan, maka kita membutuhkan yang namanya perlengkapan senjata Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini yang membahas bagaimana rincian perlengkapan senjata Allah. Dan kita boleh belajar dari 2 ayat dari keseluruhan perlengkapan senjata Allah ini. Yang pertama, berdirilah tegap. Jelas sekali perkataan ini di mana ada kesiapan dari diri kita untuk berdiri menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ini adalah titik awal sebelum kita berperang bagi Kristus. Seseorang prajurit yang katanya mau berperang tetapi tidak mau berdiri tegap menghadapi musuh, melainkan lari terlebih dahulu sebelum berperang, itu bukan prajurit sejati. Prajurit sejati harus berdiri tegap. Sebagaimana prajurit yang berdiri tegap, demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berdiri tegap dengan situasi yang siap menghadapi musuh. Dan kita juga berdiri tegap dalam judul firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Yang kedua dari nats ini masih di ayat yang ke-14, berikat pinggangkan kebenaran. Bagaimana kita berikat pinggangkan kebenaran? Sebagaimana yang ditafsirkan dalam Dr. John Gill dalam tafsirannya John Gill's Exposition of the Entire Bible, menafsirkan hal ini sebagai berarti kita selain siap bersedia dan tegap, kita pun harus mengenakan sabuk kebenaran, yaitu Injil. Dengan kata lain, kesiapan kita harus didukung senjata utama, yaitu firman Tuhan. Adalah suatu keanehan di dalam peperangan jika kita mengaku siap berperang tetapi tidak memakai senjata utama, yaitu firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus senantiasa kita jadikan senjata untuk memberitakan Injil. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah berbaju jirahkan keadilan. Berarti kita mengenakan kebenaran dan keadilan sebagai tameng kita untuk memberitakan Injil. Yang selanjutnya, kita juga kaki kita harus berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Ini pun harus kita miliki dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang hendak memberitakan Injil damai sejahtera yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita siap sedia dan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera yang diminta
melalui nats renungan harian pada hari ini. Francis Schaeffer berkata, setiap generasi gereja di setiap latar memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Injil dalam istilah yang dapat dimengerti dengan mempertimbangkan bahasa dan bentuk pemikiran dari latar tersebut. Lalu Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, berkata, jika dia memiliki iman, orang percaya tidak dapat ditahan. Dia mengkhianati dirinya sendiri. Dia keluar, dia mengaku dan mengajarkan Injil kepada orang-orang dengan resiko itu sendiri. Mari kita siap sedia memberitakan Injil Kristus melalui perkataan, terlebih lagi perbuatan, serta tetap menggunakan perlengkapan rohani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa siap sedia dan rela dalam memberitakan Injil damai sejahtera, sehingga semakin banyak yang mendengarkan berita Injil. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.